Pemirsa, unjuk rasa adalah bagian dari hak demokrasi yang diberikan Indonesia kepada seluruh warganya. Bagaimana tata cara Islam menyampaikan aspirasinya kepada pemimpin dan bagaimana Islam memandang nilai-nilai kemanusiaan serta ajaran agama ikut dipertaruhkan. Dan bagaimanakah pandangan pemuka agama terhadap fenomena ini? Untuk mengetahui lebih lanjut dan mendalam, berikut ini adalah liputan Rona Marina dengan Ustadz Isnan Ansori dalam segmen Hikmah Siang berikut ini. Rasa merupakan bagian dari demokrasi. Inilah berkesinambungan dengan bagaimana Islam mengajarkan tata cara yang baik kepada para umatnya untuk menyampaikan aspirasi kepada pemimpin. Bagaimana pula Islam mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan karena ajaran agama di sini pun juga dipertaruhkan. Sebab dalam Islam, amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak boleh disertai dengan kerusakan. Nah lantas, seperti apa pandangan dari pemuka agama mengenai hal ini? Di samping saya saat ini sudah bersama dengan Ustadz Isnan Ansori yang akan memberikan pandangan terhadap kita mengenai tuntunan agama Islam dalam memperoleh ataupun menyampaikan aspirasi begitu. Terima kasih banyak Ustadz Isnan atas waktunya bersama kami pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai bagaimana kondisi negara ini dalam perspektif Islam. Nah, ini pertanyaan paling mendasar yang pertama Ustadz. Melihat dari beberapa hal yang terjadi belakangan ini, bagaimana sebetulnya pandangan Islam untuk masyarakat ataupun rakyat ini bisa dengan baik menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah? Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Betul bahwa sesungguhnya Islam juga mengatur ya tentang cara bagaimana khususnya dalam konteks hubungan antara penguasa dan rakyat itu terjadinya komunikasi yang baik. Nah, tentunya juga perlu kita pahami bahwa dalam hal ini Islam juga menganjurkan sesungguhnya rakyat itu ikut berkontribusi juga atau ikut memberikan semacam kepedulian ya terhadap apa yang dilakukan oleh para penguasa, yang mana itu juga bagian dari tuntutan Islam untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ya, bahkan itu bagian dari saling menasehati sebenarnya antara rakyat dengan penguasa, dan bahkan itu menjadi salah satu di antara prinsip-prinsip ajaran Islam ya. Dalam satu surat yang satu surat yang cukup pendek disebutkan dalam Al-Qur'an, dan insya Allah kita semua sudah hafal ya, surah Al-Asr, itu kan disebutkan ada 3 hal yang bisa menyebabkan keselamatan bagi seseorang ataupun bagi suatu umat ya, selain beriman kepada Allah lalu kemudian beramal soleh, dan yang ketiga saling memberi nasihat ya dalam kebenaran ataupun dalam kesabaran. Nah, tetapi memang ini juga yang harus dipahami oleh khususnya dalam konteks ini masyarakat ataupun rakyat. Walaupun Islam mengajarkan bahwa rakyat juga harus memberikan kepedulian, memberikan nasihat, memberikan masukan, ya kalau dalam bahasa yang sekarang lagi populer memberikan aspirasinya gitu ya. Tentu juga harus mengikuti rambu-rambu atau aturan-aturan, dalam hal ini aturan syariat dalam Islam ataupun aturan-aturan yang sudah menjadi kesepakatan bersama dalam hukum bernegara ya, selama itu tidak melanggar dan tidak apa istilahnya bertentangan dengan syariat untuk kemudian diikuti. Nah, maka bagaimana lalu pertanyaannya ya, nah, tadi kembali pada pertanyaan masyarakat atau rakyat ini menyampaikan aspirasinya gitu ya. Tapi sekali lagi saya ingin tegaskan, menyampaikan aspirasi itu secara hukum positif di negara kita, termasuk di dalam syariat Islam, itu sesuatu yang sangat dianjurkan. Karena itu satu bentuk kepedulian ya seorang rakyat ataupun masyarakat komunitas kepada apa yang dilakukan oleh pejabat atau wakil-wakil mereka. Namun caranya bagaimana? Tadi sudah bagus disampaikan, ya namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak bersifat bebas gitu ya. Ada aturan yang harus diikuti. Nah, salah satunya adalah mengantisipasi dampak mudarat yang lebih besar gitu. Nah, melihat dari situasi dan kondisi yang terjadi juga Ustadz, ini kemudian nilai apa sebetulnya yang harus dijaga dari masyarakat ataupun rakyat ini untuk menyampaikan aspirasi kepada para pemimpin atau pemerintah begitu? Ya, pertama gini, kalau saya melihat dari perspektif sejarah generasi Islam terbaik lah ya, dan itu di masa para sahabat Nabi yang dahulu juga ada di antara mereka menjadi penguasa, pejabat gitu ya, termasuk juga ada di antara mereka yang menjadi rakyat gitu ya. Tentunya kalau kita melihat dari sisi agama Islam, kita punya teladan yang bisa kita contoh bahwa
ketika misalnya masyarakat atau rakyat melihat sesuatu yang dianggap mereka itu dalam tanda kutip ya satu bentuk penyimpangan lah yang dilakukan oleh para pejabat atas kekuasaannya misalnya gitu ya. Ya namanya mereka juga manusia kan, mungkin juga hawa nafsu membuat mereka melakukan hal-hal yang itu melanggar aturan yang disepakati gitu kan. Nah ini ucapan ini saya pikir sesuatu yang sangat bagus kalau dicontoh oleh pejabat kita. Kata Umar ya, asobatil mar'ah wa akhta Umar. Wanita yang protes ini benar, Umar yang salah. Nah artinya satu bentuk apa ya, kerendahan hati seorang penguasa gitu kan. Kalau memang salah dari kebijakannya yang melanggar aturan misalnya yang disepakati, ya harusnya jangan jumawa, jangan kemudian merasa keras kepala, ya aspirasi rakyat itu dianggap begitu saja gitu kan. Harusnya diajak musyawarah, kalau memang di situ ada kesalahan ya sampaikan bahwa dia salah dan akhirnya mau merubah kebijakannya. Nah disitulah terjadi komunikasi yang baik kan. Dan setelah kejadian itu selesai udah. Artinya nggak ada kemudian para wanita demo atau laki-laki demo gitu ya lalu nyerang rumah Umar, nggak ada gitu. Karena selesai urusan gitu kan. Iya. Nah, itu. Jadi disitulah saya pikir memang di sini masalah kita kadang komunikasi ya. Nah, tadi kita juga sudah membahas sedikit begitu ya Ustadz mengenai kerusakan fasilitas umum, bahkan kantor DPRD juga terkena kampus, begitu. ya. Kampus juga sempat ada penyerangan dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari Ustadz sendiri sebagai pemuka agama ini seperti apa tanggapannya mengenai kerusakan fasilitas akibat dari chaosnya demonstrasi kemarin? Saya sih mungkin melihat dari sini aja perbandingan saja ya. Saya analogikan dengan kalau dalam kacamata Islam ya, saya analogikan dengan peperangan. Jadi di dalam Islam itu yang namanya peperangan itu ada aturan. Salah satunya yang disebutkan dalam banyak hadis, tidak boleh memotong pohon-pohon yang ada dalam medan perang yang memang tidak ada kaitannya dengan peperangan gitu ya. Tidak boleh kemudian membunuh hewan-hewan ternak. Itu padahal konteksnya perang loh. Perang itu kan artinya kalau dalam konteks zaman sekarang menghalalkan segala cara gitu ya. Iya. Nah, maksud saya kalau dalam peperangan saja gitu, Islam menentang dan melarang adanya perusakan terhadap aset-aset yang itu tidak ada sangkut pautnya dengan peperangan. Ya apalagi dalam tanda kutip hanya sebatas menyampaikan aspirasi walaupun mungkin berpotensi terjadi chaos gitu kan. Artinya peperangan saja yang sampai betul-betul ada niat membunuh gitu ya, itu saja diatur, nggak boleh melakukan kerusakan yang itu memang tidak ada kaitan dengan peperangan itu gitu kan. Nah apalagi kalau misalnya ini sebatas untuk membangun suatu komunikasi, membangun suatu interaksi, menyampaikan aspirasi, ya tentunya sesuatu yang sangat ditentang lah kalau kemudian itu berakibat pada hal-hal yang tadi disebutkan oleh perusakan dan semacamnya ya. Nah jadi ya memang di satu sisi mungkin rakyat ataupun masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya juga perlu menyampaikan, saya nggak tahu ya di lapangan seperti apa ya, tapi perlu menyampaikan kepada anggotanya bahwa ya tujuannya hanya menyampaikan aspirasi saja gitu. Toh juga yang dirusak kan ujung-ujungnya punya kita juga ya. Bukan punya pejabat atau bukan punya penguasa kan, itu kan juga dari uang pajak kita juga gitu kan. Artinya kita juga memahami aset, artinya gini kita berpikir ya, kalau aset ini mau dirusak itu sama saja kita merusak aset kita sendiri gitu kan. Ya, jika tadi kita sudah berbicara Ustadz mengenai dari perspektif seperti apa masyarakat harus bersikap kepada pemerintah dalam menyampaikan aspirasi. Nah, kali ini bagaimana ini Ustadz perspektif Islam dalam melihat seharusnya apa yang dilakukan para pemimpin atau pejabat negara untuk menanggapi protes dari rakyatnya sendiri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Ya pertama seperti tadi sempat kita singgung ya, mestinya pemerintah atau penguasa sudah mengambil satu sikap preventif ya, ketika saya pikir sekarang sudah menjadi masa di mana segala sesuatu kan sudah digital ya. Artinya mudahlah bagi apalagi rakyat juga memiliki banyak memiliki banyak media untuk bisa mengetahui apa yang menjadi masalah real di masyarakat ya. Jadi jangan menunggu masyarakat itu mendemo, harusnya langsung mengajak mereka untuk berdiskusi gitu kan. Dan tentunya dalam hal ini yang paling penting sebenarnya menurut saya adalah keadilan. Keadilan itu artinya jangan hanya dalam tanda kutip yang diajak musyawarah itu mereka-mereka yang mungkin punya kecenderungan sama pandangannya dengan pemerintah gitu. Harusnya juga malah harusnya diambil masukannya kan dari mereka yang selama ini mungkin dikenal sering mengkritik, kontra dan seterusnya itu kan.
Karena untuk biar balance, biar seimbang. Nah, itu satu. Tapi bagaimana kalau kemudian terjadi gitu ya. Nah, yang kedua, kalau seandainya kemudian terjadi, tentunya ya harus disambut dengan cara yang baik. Ada di beberapa daerah ya, saya baca di media, itu ada di beberapa daerah tidak terjadi chaos. Demo terjadi gitu ya, tapi tidak terjadi chaos. Kenapa? Karena sikap pejabat setempat ataupun anggota DPR-nya dalam hal ini, itu atau DPRD ya kalau daerah ya, itu menerima dengan baik. Misalnya yang saya dapat informasi itu di Palembang. Nah, itu kan damai itu demonya kan. Lalu bahkan disampaikan dengan baik aspirasinya. Kalau nggak salah juga di Lampung kalau nggak salah ya. Kalau di Aceh agak ekstrim gitu ya. Adalah beritanya gitu. Tapi intinya ketika rakyat datang disambut dengan baik, layaknya ya tadi saya bilang layaknya seorang anak atau layaknya seorang keluarga gitu ya, ingin menyampaikan sesuatu ya sambut dengan baik. Malah jangan memasang barrier seakan-akan kita kemudian tidak punya hubungan apa-apa gitu ya. Nah, karena kemarin kan terjadi berbagai macam kericuhan, kemudian juga terjadi perusakan fasilitas umum di mana-mana, tidak hanya di Jakarta saja ya Ustadz. Bagaimana para ulama atau mungkin pemuka agama mengambil sikap dari protes semacam ini untuk mendinginkan suasana, itu apa aja sih langkah-langkah yang mau diambil? Kan kita kemarin juga melihat bahwa seperti Pak Prabowo waktu hari kedua atau hari ketiga demonstran mengundang beberapa pemuka agama ke Hambalang. Nah, ini seperti apa Ustadz kalau dari dalam Islam? Ya. Nah, ini memang di satu sisi peran ulama sangat penting ya. Peran ulama itu salah satunya bisa menjadi mediator sebenarnya. Ya, bahkan kalau dalam istilahnya beberapa ulama itu bahkan bisa menjadi mediator antara penguasa sesungguhnya yaitu Allah ya, dengan masyarakat, dengan manusia. Ya. Makanya kalau dalam konteks hukum agama saja ulama bisa menjadi mediator antara Allah dengan rakyat, dengan masyarakat, apalagi dengan para penguasa yang juga sesungguhnya semacam diberikan beban untuk mengurusi dan mengatur. Kan dalam hukum Islam begini ya, sesungguhnya yang boleh mengatur manusia itu kan adalah Tuhan sebenarnya kalau dalam konteks Islam. Tapi Tuhan kemudian memberikan semacam legalitas kepada sebagian manusia. Ya, dalam hal ini yang paling utama Nabi Muhammad, Rasul terakhir, dan yang kedua ya penerus beliau, salah satunya adalah para penguasa. Nah, jadi para ulama di sinilah yang kemudian mengambil posisi pertengahan antara rakyat dengan penguasa itu. Pertanyaan terakhir Ustadz, ini sebetulnya dari semua yang sudah terjadi selama beberapa hari terakhir kemarin, apa pesan dari Ustadz sebagai pemuka agama kepada pemerintah agar hal-hal seperti kericuhan ini tidak terulang kembali di kemudian hari? Dalam konteks kepada pemimpin gitu. Iya. Ya, sebenarnya sudah beberapa kali tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa wahai para pemimpin, sesungguhnya kalian mengemban suatu amanah besar yang akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Setiap satu orang di antara rakyat yang menyampaikan amanah kepada kalian itu sebenarnya nanti di hari kiamat akan istilahnya menyampaikan aspirasinya kepada Allah di hari kiamat. Per setiap orangnya. Maka dalam hal ini, ketika kita sadar bahwa kita di dunia ini hidupnya sementara saja, itu harusnya menjadi kontrol dalam diri sendiri untuk tidak sewenang-wenang dalam menjalankan suatu kebijakan. Ya, ajaklah masyarakat bermusyawarah. Bukankah Nabi juga pernah menyampaikan dalam suatu hadis, ma khaba man istasyara, tidak akan merugi orang yang selalu bermusyawarah. Ya, musyawarah, apalagi musyawarah itu salah satu di antara 5 Pancasila gitu kan. Nah, jadi artinya ya saya ingin sampaikan kepada para penguasa secara khusus untuk mereka sadar bahwa amanah dan jabatan itu bukan semata kenikmatan duniawi yang mereka bisa nikmati begitu saja, tapi itu adalah amanah yang harus betul-betul mereka jaga dan mereka jalani sesuai dengan apa yang diatur di dalam kesepakatan bersama ini. Dan yang kedua, setiap ada masalah ya tadi ajaklah musyawarah masyarakat kita, bahkan jangan memilah-milah ya. Jadi prinsip keadilan itulah yang harusnya ditegakkan. Bahkan para ulama kita mengatakan begini, keadilan akan menjadikan suatu negara itu stabil meskipun penguasanya kafir kepada Allah. Artinya meskipun penguasanya nggak percaya sama Tuhan gitu ya, tapi kalau dia adil, stabil negara. Tapi kalau kemudian keadilan itu hilang meskipun penguasanya beriman kepada Allah, tidak akan stabil. Oke, nah jadi pada intinya ini pada akhirnya memang untuk menyampaikan aspirasi ini merupakan sebuah hak. Nah kemudian
dalam hal ini kedamaian ini merupakan kewajiban begitu ya Ustadz ya, sama saja. Jadi dari Ustadz Isnan tadi juga berpesan bahwa tetap harus ada kontrol dari segi komunikasi antara rakyat dan juga pemimpin dengan baik agar bisa saling memberikan masukan dan juga harus adil begitu ya Ustadz, baik dari pemimpin maupun rakyatnya yang sama-sama memiliki sebuah adil dalam dunia bersama gitu ya, maksudnya dalam dunia perpolitikan di negara ini. Maka dari itu agama juga mengajarkan kita untuk senantiasa bisa memberikan ataupun menyampaikan aspirasi secara damai. Dan semoga perbincangan kita tadi bersama Ustadz Isnan Ansori ini dapat menjadi penyejuk bagi semua umat yang menonton nantinya. Dan dari Jakarta, Rona Marina, Muhammad Zuhal, Metro TV. Terima kasih banyak Ustadz. Ya, Kalau begitu. Iya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.